Saya buka dengan ini. Pitagoras itu, ini rasanya kayak pernyataan agak meninggikan diri, tapi sebenarnya maksudnya tidak begitu. There are men of God, there are men and God and being like Pythagoras. Jadi di dunia ini ada 3 hal. Yang pertama manusia, yang kedua Tuhan, dan yang ketiga Pythagoras. Ya. Jadi ini kamu jangan salah paham. Ini bisa rasanya sombong tapi bisa juga tawadhu. Itu orang sering mengartikan ini sebagai sombong karena berarti Pythagoras itu levelnya sudah bukan manusia lagi. Dia ada di antara manusia dan Tuhan. Tapi bisa juga ini tawadhu. Kayak kalau kita bilang, aku disebut manusia aja mungkin masih belum. Masih banyak hal yang aku belum bisa. Jadi tergantung sekarang kacamatamu. Kamu mau husnudzon apa suudzon pada Pythagoras. Jadi berita itu sering semacam ini. Yang membunyikan berita itu kan kita. Yang membunyikan proposisi itu kan kita. Dia bunyinya jadi apa itu sebenarnya lebih banyak tergantung isi kepala kita. Sama persis kayak kalimatnya Pythagoras ini. There are men and gods and being like Pythagoras. Di dunia ini hanya ada 3 hal, manusia, Tuhan, dan makhluk seperti Pythagoras. Oke, ini untuk menunjukkan pada santri-santrinya bahwa aku ini beda sama yang lain, tidak sama. Oke. Ini yang paling terkenal dari Pythagoras, ideologi pandangan bahwa number is rules of the universe. Hakikatnya alam semesta itu angka. Ini kan unik. Kamu selama ini menganggap matematika itu kan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dunia mistik, apalagi filsafat yang dalam. Katanya Pythagoras enggak. Matematika itu adalah hakikatnya hidup. Alam semesta ini oleh Allah diciptakan dengan rumus-rumus yang pasti. Kalau hari ini mungkin kita menyebutnya sunnatullah. Dan dasarnya sunnatullah itu harmoni. Harmoni itu pasti matematika. Nanti Pythagoras ini juga nanti dikenal juga sebagai ahli musik. Ada cerita satu ketika ada anak muda yang nafsunya meledak-ledak. Nafsu syahwatnya. Kayak kalian mungkin habis nonton video yang kamu download itu. Iya. Terus anak muda ini didekati oleh Pythagoras. Terus Pythagoras bernyanyi. Jadi mendengarkan lagunya Pythagoras itu nafsunya langsung turun. Ya, boleh kamu coba. Ya, nanti kalau ada temanmu lagi bernafsu kamu nyanyi. Nanti kan nafsunya hilang ganti marah. Oke. Nah, dunia ini hakikatnya adalah angka-angka. Angka-angka itu berarti harmoni-harmoni. Kalau pakai bahasa kita itu sunnatullah. Jadi semesta ini diciptakan, kalau bahasa di situ, dengan perbandingan-perbandingan, dengan harmoni. Ada panas, ada dingin. Ada, itu kan harmoni-harmoni. Ini kan kalkulasi-kalkulasi matematis. Musik kan juga begitu, notasi-notasinya harmonis. Jadi hakikatnya alam justru harmonis. Allah itu membuat sunnatullah untuk dunia ini biar seimbang, harmonis. Dan ngomong harmoni itu kan ngomong hitungan-hitungan, perbandingan-perbandingan. Begitu harmonimu kacau, kalau manusia secara fisik mungkin dia sakit. Kalau alam ya mungkin kadang ada bencana, kadang ada itu. Itu karena harmoninya rusak. Jadi
hakikat hidup ini, hakikat dunia ini itu sifatnya numbers, angka-angka, matematika. Maksudnya apa? Dia berada dalam konstruksi harmoni-harmoni, perbandingan-perbandingan. Nanti ini mungkin diadopsi oleh, kita kenal falsafah yin dan yang, kemudian kita kenal falsafah, kalau di Jawa ada sastro jendro, itu kan sebenarnya ngomong harmoni-harmoni. Kebaikan dan kejahatan itu ya ada dalam rangka harmoni-harmoni. Kalau tidak ada kejahatan ya mana ada kebaikan. Kalau tidak ada orang sakit, mana ada dokter. Keberadaan dokter meniscayakan adanya orang sakit. Nah, itu harmoni-harmoni. Kalau tidak ada orang miskin, mana ada orang kaya. Nah, logika-logika semacam ini, kalau diterjemahkan secara verbal, ya lahirnya angka-angka, keseimbangan. Disitulah maka katanya Pythagoras, number is rules the universe. Angka-angka ini yang mengatur dunia. Dia yang membentuk alam semesta. Berarti apa? Dialah hakikat dari realitas, hakikat dari alam semesta. Tidak ada satupun hal, makna keduanya, yang tidak bisa dikenai angka-angka. Laptop ini jumlahnya berapa? Kamu akan menyebutnya angka. Lebarnya berapa, panjangnya berapa, dan seterusnya. Kamu marah berapa lama, sejak kapan, mulainya jam berapa, selalu angka-angka. Apapun, tidak ada yang tidak bisa dikenai kaidah angka-angka. Maka hakikat segala sesuatu kalau versinya Pythagoras ada di angka-angka. Oke. Ini pandangan yang paling terkenal. Agak aneh mungkin karena selama ini kita anggap matematika itu ya logika biasa di luar dunia mistik. Tapi Pythagoras mampu menyambungkannya. Jadi ternyata angka itu sakral.